Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Taniana dengan NIM 211525402 dari kelas 2B dan 4 Teknik Informatika. Akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar mengenai pembuatan objek 2 dimensi menggunakan aplikasi Godot. Jadi, yang pertama-tama saya ini mengerjakan tugas besar Godot ini membuat tema yaitu meja biliar, permainan biliar. Jadi seperti yang kita tahu, kalau permainan biliar itu tuh menggunakan beberapa objek yang eh, sangat dasar, kayak lingkaran, terus persegi, garis, dan lain sebagainya. Sehingga saya memikirkan untuk membuat objek dari permainan biliar ini. Lalu juga di permainan biliar itu tuh terdapat beberapa transformasi yang dapat diterapkan seperti translasi dan rotasi. Lalu mungkin langsung ke penjelasan eh, dari skripnya. Yang pertama, ini ada beberapa skrip dan juga beberapa scene. Yang pertama di skrip welcome. Sebenarnya di skripnya welcome itu nggak terlalu banyak hal-hal aneh gitu. Sebenarnya cuman ingin hmm, menampilkan kayak animasi fade in dan fade outnya sebelum si menu utama itu ditampilkan gitu. Jadi kayak ada tampilan utamanya dulu selama 5 detik. Lalu setelah itu baru langsung ke menu. Jadi di sini saya menggunakan background, menggunakan sprite, lalu ada color rec dan animation player untuk fade in fade outnya. Lalu juga ada audio stream player 2D untuk menambahkan musik. Lalu eh, di sini ada script yang kedua yaitu transformasi. Sebenarnya ada dua transformasinya karena di tengah pengerjaan tuh tiba-tiba saya membutuhkan eh yang baru gitu ya. Sebenarnya penggunanya lebih kayak ke matriksnya aja, agak beda dari transformasi satu. Cuman karena transformasi satu juga masih digunakan, jadi saya membuat transformasi dua. Gitu. Lalu ada snippet, ini mengadopsi dari tugas-tugas sebelumnya. Begitu juga primitif yang mengandung mungkin seperti line DDA, line Bersenham. Lalu sini juga ada dasar, kayak bentuk persegi, persegi panjang, mengadopsi dari tugas-tugas sebelumnya. Lalu di sini ada script pola. Jadi untuk script pola itu digunakan untuk menggambarkan si objek dua dimensinya itu yang belum dianimasikan. Jadi sebenarnya di sini saya cuma membuat kayak beberapa variabel. Lalu di sini ada function ready. Terus di sini ada function draw meja biliar. Sebenarnya draw meja biliar ini tuh function utamanya gitu. Jadi untuk beberapa function lainnya seperti balls dan draw garis yaitu dipanggilnya di function ini. Nah, di sini saya membuat di draw meja biliar itu saya membuat objek meja bagian luar. Terus kan seperti yang kita tahu ya kalau di permainan biliar itu ada targetnya. Nah, ada target bagian atas yaitu kiri, tengah, kanan. Lalu untuk target bagian bawah jadi kiri, tengah, dan kanan sama. Lalu ini ada draw garis. Draw garis itu untuk membuat border batas-batasannya doang sih. Kayak gitu. Terus di sini ada function balls untuk menggambarkan objek si bolanya. Karena ada 15 bola dan 5 baris, jadi saya apa ya, mengkategorikan itu berdasarkan per barisnya gitu. Kayak bola baris satu, bola baris dua, bola baris tiga, terus seterusnya sampai bola baris kelima. Lalu ada juga bola putih sebagai bola apa ya, yang untuk mengenai sasarannya gitu. Terus ada stick atau cue disebutnya untuk put pixel all, draw linear dan lain itu mengadopsi dari tugas-tugas sebelumnya. Lalu di sini ada button. Button ini digunakan untuk menavigasikan user yang ingin ke menu mana.
Jadi di sini di menu itu kan ada pola, animasi, about sama exit. Nah, untuk setiap pilihan menunya itu kita arahkan jadi untuk pola press maka diarahkan ke pola, begitu juga untuk animasi, about dan exit. Lalu untuk beberapa menu itu kan pasti ada tombol button back. Jadi kita panggilannya nanti di sini. Lalu ada animasi.get scriptnya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari pola, tapi bedanya ya di animasi ini tuh objek dua dimensi tadi tuh saya animasikan gitu. Lumayan cukup berbeda dari segi variabelnya karena di sini banyak penambahan baru. Untuk setiap bola yang akan digerakkan atau dianimasikan itu saya membuat variabel baru seperti sticknya, terus translasi stick increment, lintasan stick, terus translasi bola putih, bola baris dua atas, dan seterusnya. Nah, untuk animasi juga saya menggunakan function process delta ini. Jadi untuk lintasan sticknya itu tuh kan dari 0 akan bertambah terus 1. Nah, jika lebih dari 10 maka incrementnya bakal dikurangin. Tapi kalau jika enggak, nanti translasi sticknya itu bakal bertambah sebanyak incrementnya. Lalu jika lintasan sticknya sudah mencapai 22, maka sticknya itu akan berhenti. Jadi sebenarnya itu tuh untuk proses si stick atau cue-nya itu mengenai memantulkan bola putih. Nah, setelah sticknya berhenti, bola putihnya berjalan. Nanti jika bola putihnya sudah bertranslasi sejauh 234, maka bola putihnya akan berhenti dan bola-bola lainnya itu akan bergerak. Nah, di sini tuh print ini tuh untuk kayak proses debugging aja, kayak kira-kira seberapa jauh kah dia dibutuhkan untuk bergerak gitu, kapan harus berhentinya. Nah, if translasi bola biliarnya itu sudah mencapai 110, maka bola biliar increment dan bola baris dua atas increment itu bakal jadi 0 atau berhenti. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini drum biliar kurang lebih sama. Garis juga sama kayak di pola, paling di balls bedanya karena di sini ada proses transformasi yaitu translasi, lalu juga ada rotasi. Nah, untuk pewarnaannya itu saya menggunakan draw color polygon seperti ini. Itu untuk scene-nya mungkin kurang lebih sama. Ada di setiap scene tuh ada background-nya menggunakan sprite dan button back, menggunakan tekstur button. Dan untuk setiap scene yang menggunakan audio, saya menggunakan audio stream player. Mungkin bisa langsung didemonstrasikan saja. Baru ada pola. Nah, pada saat masuk ke bagian pola, akan dapat seperti ini. Jadi, ini background yang saya menggunakan sprite tadi, terus ada ini objek persegi panjang, lalu untuk berwarna hijau, border yang menggunakan garis, lalu di sini ada 15 bola yang berwarna sebagai target dari si bola putih ini. Ini ada Q atau sticknya. Gitu, nanti jadi si stick ini tuh akan memantulkan bola putih, lalu bola putihnya akan mengenai bola sasaran itu untuk dimasukkan ke target. Jadi Sensis Pool itu merupakan animator simulasi permainan biliar ditujukan untuk memperlihatkan bagaimana permainan akan berjalan. Jadi untuk mungkin orang-orang yang belum pernah kebayang atau kepikiran sebenarnya permainan biliar itu gimana gitu. Nah, ini diciptakan oleh saya, Gisette Nina. Nah, untuk animasinya, sebenarnya kurang lebih tampilannya sama, tapi nanti dia bergerak sebenarnya. Cuma mungkin agak sedikit lama bergeraknya, jadi kurang terlihat.
Tapi nanti jadi si sticknya itu tuh dia akan mundur sejauh beberapa langkah, kurang lebih 10. Lalu dia akan kembali maju untuk memantulkan bola putih ini untuk mengenai targetnya gitu. Jadi ketika si Q atau tongkatnya itu mengenai bola, maka bolanya itu akan memantul lurus ke bagian sini nanti sasarannya. Nah, ketika bolanya itu tepat mengenai bola merah yang sasaran tadi, beberapa bola di sekelilingnya itu akan terpencar atau terpantulkan ke berbagai arah yang berbeda. Jadi, seperti yang kita tahu ya, mungkin ada beberapa bola yang sudah berhenti, ada pula bola yang masih bergerak seperti bola ungu dan merah dan oranye ini. Sedangkan bola yang hijau dan lime ini sudah berhenti gitu. Nah, untuk sebenarnya di sini tuh karena dia mengenai target bagian tengah ke bawah, jadi untuk bagian atas itu masih stay di tempatnya gitu ceritanya. Jadi yang bergerak adalah uh, tengah ke bawah dengan posisi arah yang berbeda-beda nantinya. Seperti itu. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas siswa